Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Destiana Syafitri, kalian bisa panggil saya Desti. Saya dari jurusan Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Esa Unggul, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pada topik kali ini, kita akan bahas tentang keterampilan berbicara dalam konteks formal. Maksud dari keterampilan berbicara dalam konteks formal di sini adalah dengan memperhatikan pilihan kata, ketepatan, ucapan, nada, dan tekanan, atau lebih tepatnya disebut sebagai kalimat efektif. Sebelum lanjut, kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis, sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran, pendengar, atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu keterampilan, apa itu berbicara. Yang pertama, keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi agar sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Yang kedua, berbicara. Berbicara adalah ungkapan pikiran perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Apa itu keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara adalah suatu proses yang efektif. Dengan keterampilan berbicara, kita dapat menyampaikan berbagai macam informasi, fakta, peristiwa, gagasan, ide, atau tanggapan, dan sebagainya. Kita dapat mengungkapkan kemauan dan keinginan serta mengungkapkan berbagai macam perasaan. Lalu, apa itu berbicara dalam konteks formal? Berbicara formal adalah kegiatan berbicara yang terikat secara ketat oleh aturan-aturan berkaitan dengan kebahasaan maupun non-kebahasaan. Sementara berbicara non-formal adalah kegiatan berbicara yang tidak begitu terikat dengan aturan. Secara khusus, hal penting tersebut mencakup yang pertama, persiapan pengetahuan atau pengalaman tentang materi yang akan disampaikan dan telah dimiliki pembicara. Yang kedua, persiapan sistematika atau organisasi urutan berbicara. Yang ketiga, persiapan penguasaan unsur kebahasaan. Dan yang terakhir yang keempat, persiapan penyajian dan unsur non-kebahasaan. Dalam proses penyampaian gagasan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama pembicara, yang kedua lawan bicara atau penyimak, yang ketiga lambang bahasa lisan, yang keempat pesan, maksud, gagasan atau ide. Lalu apa sih fungsi keterampilan berbicara? Fungsi dari berbicara yakni yang pertama mengatur dan mengkondisikan tentang suatu hal, yang kedua menyampaikan pertanyaan-pertanyaan fakta, opini, dan peristiwa, yang ketiga menumbuhkan memelihara suatu hubungan, dan yang terakhir mengembangkan sesuatu atau benda tertentu melalui kosakata. Selanjutnya kita akan bahas tentang public speaking. Menurut kalian, apa sih public speaking? Apakah public speaking itu penting di kehidupan sehari-hari? Jelaskan alasannya. Public speaking itu penting karena dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam berbicara dan membangun rasa kepercayaan diri. Itulah beberapa alasan pentingnya public speaking sebagai skill yang harus Anda asah. Lalu, apakah itu public speaking dan manfaatnya? Pada dasarnya, public speaking adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik di depan umum. Seseorang bisa mengantarkan informasi secara jelas di hadapan audiens dengan menguasai dan menerapkan teknik berbicara yang tepat. Meliputi apa saja? Jenis-jenis public speaking seperti pidato, ceramah, sambutan, presentasi, MC, mengajar, konferensi pers, dan briefing. Bagaimana peran public speaking dalam kehidupan saat ini? Selain bisa meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum atau di depan orang banyak, kemampuan public speaking juga bisa membantu Anda untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan otak untuk mencari cara untuk memecahkan atau mengatasi permasalahan dengan cepat dan tepat. Kesimpulannya, tujuan dari penyampaian gagasan atau ide dalam keterampilan berbicara adalah untuk memperoleh respon atau tanggapan dari lawan bicara. Tujuan dari penyampaian gagasan adalah melaporkan, menghibur, dan meyakinkan seseorang. Manfaat yang bisa dipetik jika memiliki keterampilan berbicara yang baik dalam kehidupan bermasyarakat yaitu memperlancar komunikasi antar sesama, memudah pemberian berbagai informasi, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kewibawaan diri, mempertinggi dukungan publik atau masyarakat, dan menjadi penunjang meraih profesi pekerjaan. Sekian tentang video keterampilan berbicara dalam konteks formal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Kata lagi.
kita dapat mengungkap. Pada topik kali ini, kita akan membahas tentang keterampilan berbicara dalam konteks formal. Maksud dari keterampilan berbicara dalam konteks formal di sini adalah dengan susah. Kesimpulannya adalah, tujuan dari penyampaian gagasan atau ide dalam keterampilan berbicara adalah untuk memperoleh respon atau tanggapan dari lawan bicara. Tujuan dari penyampaian gagasan adalah melaporkan, menghibur,